Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula, memahami 100 pemikir filsafat terkemuka di dunia. Nah, hari ini kita akan membahas seorang pemikir brilian yang menjadi jembatan antara matematika, sains, dan filsafat. Namanya sering kita dengar loh waktu sejak SD. Siapa dia? Blaise Pascal. Ya, Blaise Pascal. Blaise Pascal terkenal dengan konsep-konsepnya yang sangat revolusioner, tapi salah satunya yang paling revolusioner adalah Pascal's Wager, dan juga tentang kritik-kritiknya terhadap rasionalisme murni. Nah, Pascal itu memberikan perspektif yang mendalam tentang iman, akal, dan keberadaan manusia. Nah, marilah kita mempelajari sang matematikawan jenius ini ya, tapi juga sekaligus filsuf tentunya. Mari kita mulai. Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir tanggal 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Atau mungkin bacanya Clermont-Ferrand, Prancis. Sejak kecil, Pascal menunjukkan bakat yang luar biasa dalam matematika dan fisika. Pada usia 16 tahun, Pascal sudah menulis risalah tentang geometri proyektif yang menarik perhatian para ilmuwan terkemuka. Pascal juga berkontribusi besar dalam pengembangan teori kemungkinan atau probabilitas. Dia juga banyak berkontribusi pada teori-teori kalkulator mekanik ya, dan juga studi tentang tekanan atmosfer. Namun, meskipun dia memiliki prestasi ilmiah yang luar biasa, Pascal justru lebih tertarik pada filsafat dan teologi. Ya, utamanya setelah dia sendiri mengalami satu pengalaman religius yang mendalam tahun 1654. Baik, tadi saya sudah sempat katakan bahwa Pascal terkenal dengan pemikirannya tentang Pascal's Wager. Apakah itu? Atau taruhan Pascal. Jadi salah satu kontribusi filsafat paling terkenal Pascal adalah Pascal's Wager ya, yang muncul dalam karyanya berjudul Pensies atau Renungan. Dalam argumennya, Pascal mengusulkan pendekatan pragmatis ya, pendekatan pragmatis bagi iman kita kepada Tuhan. Jadi dia begini, ada tiga pendekatan. Misalnya, yaitu pertama, misalnya ya, jika Anda percaya pada Tuhan dan Tuhan ada, Anda mendapatkan kebahagiaan abadi ya. Renungan yang kedua, jika Anda percaya pada Tuhan dan ternyata Tuhan tidak ada, toh Anda tidak kehilangan apapun yang signifikan. Oke. Lalu yang pendekatan ketiga yang pragmatis, renungannya, jika Anda tidak percaya pada Tuhan dan Tuhan ternyata ada, wah, Anda menghadapi kerugian yang besar, yaitu hukuman yang abadi. Nah, ini adalah renungan Pascal tentang tentang Tuhan ya. Jadi lebih baik percaya daripada tidak gitu ya. Nah, Pascal menyarankan bahwa memilih untuk percaya pada Tuhan itu sebenarnya keputusan yang paling rasional, bahkan jika ternyata keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara pasti. Nah, Pascal percaya bahwa akal manusia itu punya batas gitu. Dalam salah satu renungannya yang terkenal, dia menulis, hati memiliki alasannya tersendiri yang tidak diketahui oleh akal. Saya ulangi ya, hati memiliki alasan tersendiri yang tidak diketahui oleh akal. Bagi Pascal, iman bukanlah sesuatu yang dapat sepenuhnya dijelaskan atau dibuktikan oleh logika.
Sebaliknya, iman adalah pengalaman pribadi yang melibatkan hati dan jiwa manusia. Pascal mengkritik itu para rasionalis, ya, seperti Descartes pendahulunya, yang justru terlalu menekankan pada kemampuan akal untuk memahami segala sesuatu. Nah, Pascal melihat tidak seperti Descartes, dia melihat bahwa ini perkara iman atau antara pikiran dan tubuh ini perkaranya bukan dualisme, tapi dualitas. Dualisme itu kan terpisah, ya. Kalau tadi antara pikiran, jiwa, dan tubuh terpisah, itu Descartes, ya. Kalau Pascal tidak, tapi menyatu. Pascal melihat manusia sebagai makhluk yang berada di antara keduanya ini, ya. Nah, ada dua ekstrim, ya, yaitu menurut Pascal ada dua ekstrim. Yang pertama adalah ekstrim kemegahan dan ekstrim kerapuhan. Kemegahan itu karena kita mampu berpikir, bermoral dan mencari makna, itu ekstrim kemegahan. Kemudian kerapuhan karena kita kecil di tengah kosmos yang luas dan terikat oleh kelemahan fisik serta dosa. Di antara yang megah dan yang rapuh ini, kita dari tengah-tengahnya ini. Nah, dualitas ini membuat manusia menjadi makhluk yang unik. Dia megah, penuh kebesaran, tetapi juga rendah, ya, karena penuh dengan dosa. Baiklah, lalu apa yang diwariskan Pascal bagi filsafat dan sains? Ya, kita tahu tadi sudah kita bahas sebentar bahwa Pascal karya-karyanya melintasi berbagai disiplin ilmu. Matematika contohnya, sains. Dan dalam matematika misalnya, dia membantu meletakkan dasar untuk teori probabilitas dan kalkulus. Lalu dalam sains, eksperimen dia itu tentang tekanan atmosfer itu sangat penting sekali untuk pemahaman fisika modern. Nah, kalau di bidang filsafat, ya jelas dalam bidang filsafat dan teologi, tulisannya yang pensis tadi, renungan, ya, judulnya renungan tadi, tetap jadi warisan yang paling berpengaruh. Pascal menunjukkan bagaimana iman dan akal itu saling melengkapi, bukannya saling bertentangan, tidak terpisah. Ya, dari Blaise Pascal kita belajar untuk menerima batasan akal dan menghargai dimensi spiritual dari kehidupan manusia. Di dunia modern ini yang sering terlalu fokus pada logika dan fakta, Pascal mengingatkan kita untuk tidak melupakan kebutuhan hati dan jiwa. Konsep Pascal's Wager juga relevan sebagai pendekatan pragmatis terhadap pertanyaan besar tentang makna dan tujuan hidup. Baiklah teman-teman, itulah Blaise Pascal, seorang jenius yang menginspirasi kita untuk melihat hubungan antara sains, filsafat, dan iman. Dia menunjukkan bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita manusia ini ada kebesaran, ada kemegahan, keluhuran yang bisa kita temukan kalau kita merefleksikan hidup dengan mendalam. Terima kasih telah menyaksikan Filsafat untuk Pemula. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengikuti episode-episode berikutnya, di mana kita nanti akan terus mengeksplorasi pemikiran para filsuf besar dunia. Tetap berpikir kritis.